Wow, hello English learners, come back with me Dea. Kali ini kita berada di English Grammar episode 8. So, di episode 8 kali ini kita akan membahas tentang descriptive adjective. Apa sih itu descriptive adjective? So, descriptive adjective dari kata descriptive yaitu mendeskripsikan, adjective itu kata sifat. So, ini bisa dibilang adalah penjelas adjektif. Nah, menjelaskan sebuah adjektif dengan cara mendeskripsikannya. Nah, dari 9 list yang ada di descriptive adjective, nah, in the first list, we have it as quality. Kita memiliki quality atau kualitas. Nah, kualitas di sini kita bisa bilang bahwa benda itu bagus, so we can say it good. Okay? Nah, bisa juga orang ini kualitasnya pintar nih, pandai nih, so you can say smart or nice. Nah, jadi that is a quality. Kedua, kita bisa bilang it's a part of character, characteristics. Nah, kalau seseorang karakteristik mungkin that is humble, kind, and then or even arrogant. Tapi kalau untuk sebuah benda, maybe karakteristiknya that is tough, rude, kasar kayak gitu, so you can say it the characteristics of the things itself. Nah, yang ketiga atau third, it is talking about size. Nah, kalau kita membahas tentang size, it has a small, it has a big, and this is a size, maybe short or even long. Nah, ini adalah bagian dari size, yaitu ukuran. Dan yang keempat, we can call it as age. Nah, age ini berarti membahas tentang umur. Old, maybe. Nah, kalau umurnya bukan dari number, so you can say he old, it's old, tua, or it's new. Baru, okay, umurnya ini baru, it's new. And then it's young, okay, muda, so you can say it's young. And it's ancient. Ancient, yang dulu-dulu banget nih, udah tua banget, so you can say it's ancient atau kuno. Nah, this one is talking about age. Nah, this one talking about temperature. Ada yang tahu temperatures? Of course, we talk about suhu. So, number 5 is temperature. Temperature di sini ada hot, panas, and then warm. It is going to be hangat, and then cold, dingin. Nah, it is part of temperature, bagian dari suhu. And number 6, yang keenam, selain temperature, it is participle. Nah, ini yang sering banget kita bingung. Terkadang kok apa the two things that it's going to be with the different meaning, dengan artian yang berbeda. Ada yang namanya bored, verb 3, terus boring, verb ing. Sama-sama verb nih, tapi ternyata di participle ini memiliki artian yang berbeda. I'm bored, saya bosan. Tapi kalau I'm boring, saya membosankan. I'm so sorry. Okay, ya kah? So you can say bored itu bosan, I'm bored. Nah, tapi kalau I am boring, boring ini membosankan. So that is the differences into participle. Nah, yang ketujuh, sekarang kita membahas tentang shape. Shape itu apa? Shape itu bentuk. Bentuknya ada yang oval, ada yang triangle, ada yang square maybe. Nah, this one is talking about shape, yaitu bentuk. Kalau triangle berarti segitiga, kalau square berarti kotak, oval berarti agak bulat, bulat lonjong, so you can say it as oval. Nah, ini adalah bagian dari shape, number 7. Nah, kalau number 8 or number 8, nomor 8 ini ada color. Nah, color di sini adalah warna. So we can say it red sebagai merah, yellow, kuning, black is going to be hitam, white itu putih. Nah, it is part of the descriptive adjective yang ada di nomor 8. And then in the last, we can say it is part of nationality atau warga kenegaraan. Indonesia warga negaranya living in Indonesia, but I am Indonesian. Indonesian berarti negara Indonesia, warga negara Indonesia. Arabian berarti negara Arab.
orang-orang Arab. Canadian berarti nationality-nya orang-orang Kanada. That is nationality. Jadi ada 9 tadi diingat, yang mana at first we have it as quality, second we have its characteristic, the third we have it size, and then we have it number 4 as age, number 5 we have it temperature, number 6 we have it as participles, number 7 itu ada shape, number 8 we have it as color, and number 9 we have it nationality. Nah, di sini bisa kita gunakan urutannya. Jadi dalam descriptive adjective kita harus mengikuti susunannya sesuai urutan yang sudah di list tadi. Contohnya di sini ada as an example. So, how to use it? Gimana sih cara penggunaan dari 9 list yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, kita menggunakannya dalam urutan yang sesuai itu seperti apa gitu. So, here are the examples. An example, contoh dalam bahasa Indonesia, kita bikin boneka kakak perempuan saya yang berwarna biru, kecil, lucu dari Kanada. Nah, kira-kira gimana ya bahasa Inggrisnya? So we can say my sister cute small blue Canadian doll. Nah, di situ kayaknya ada 4 descriptive adjective, yang mana yang pertama ada di cute. Cute itu berarti bagian dari characteristics. Characteristics it is cute. The characteristic, jadi teman-teman bisa bilang ini D2, berarti bagian dari D2. Terus ada small atau kecil. Kecil berarti tadi membahas tentang size. Size itu bagian dari D3. Nah, ada blue, color. Color di sini bagian dari D8, descriptive adjective yang ke-8. And then yang terakhir adalah nationality-nya, ada Kanadiannya. Nah, bendanya apa? Bendanya adalah si doll ini tadi. Nah, bendanya tadi ternyata berkarakteristik lucu, kecil, dan berwarna biru yang berasal dari Kanadian. Yang mana in English we can say it, my sister cute small blue Canadian doll. Nah, itu tadi harus sesuai urutan. Maka dari situ, itulah penggunaan dari descriptive adjective. Jadi harus dilihat dulu, kira-kira cute ini masuk ke apa sih? Terus blue ini masuk ke apa sih? Nah, dari list yang sudah tertata tadi, you can see it from the list and you can arrange your own sentences to explain the dolls, atau to explain the nouns, or even the things that you want to explain more or you want to describe more. Nah, jadi bisa dideskripsikan dengan cara melihat listnya tadi kalau memang itu bagian dari descriptive adjective untuk menjelaskan sebuah benda tadi yang diperjelas dengan tambahan-tambahan seperti itu. So from here, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau di situ ada bahasa Indonesia yang sekiranya kita sudah menganggap ini urut nih, jadi in English kita nggak mengikuti urutan yang ada di dalam bahasa Indonesia, tapi kita Inggriskan terlebih dahulu kata-kata yang bisa jadi bagian dari descriptive adjective yang ada di list. Kayak tadi cute itu ternyata bagian dari karakteristik. Nah, berarti itu ada di D2. Terus ada blue. Blue ternyata di situ bagian dari color. Nah, tadi ada biru. Biru diinggriskan dulu sebagai color, blue. Nah, blue di sini masuk ke color berarti ada di D8. Barulah teman-teman bisa urutkan. Sebelum menjelaskan bendanya tadi, bisa sebelumnya penjelas-penjelas sebelumnya itu bisa diurutkan dari D1 sampai D9 baru bendanya. So that is the way how we arrange, bagaimana kita menyusun kalimat yang ada descriptive adjective-nya atau ada penjelas adjective-nya. So, jangan lupa untuk disusun sesuai urutannya dari yang sudah di list tadi. While it is the end of our learning of adjective. Jadi ini akhir dari kita untuk mempelajari sebuah adjective dari bagian part of speech yang sudah kita pelajari di grammar sebelum-sebelumnya. Well, thank you. Don't forget if you might need some help, you can make a comments. Jadi bisa bikin comments, nanti kita bantu kira-kira what makes you difficult into the way how you arrange the
descriptive adjective that you learned. Tapi semoga nggak ribet lagi lah ya dengan video ini. So please, if you like the video, don't forget to give your thumbs up, berikan jempolnya untuk diklik di icon jempol yang ada, and you can share or even subscribe yang belum subscribe, okay? So thank you, I'm Dea, see ya, tata. Kampung Inggris WE.